Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis siyam wal qiyam fi syahri Ramadan. Wa arsyadana bi fadlihi ilal amali ma yuhibbu wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nahaja ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Akbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam suasana bentuk masjid yang baru ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semangatnya selalu baru, bajunya baru, seragamnya baru, dan infaknya harus baru juga. Amin ya rabbal alamin. Saya melihat ada pasukan baru ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua, yang kita berharap mampu berqudwah pada beliau agar kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat yang uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kulbuh kali ini dalam rangka kita mengisi agenda Ramadan kita kaji hal-hal yang ringan-ringan saja biar enggak terlalu lapar. Udah lapar belum? Abong kata orang. Baru sahur udah lapar aja gitu. Jadi temanya 3 hal yang menjadi alat pembersih di bulan Ramadan ini. Tanpa kita pungkiri bahwa Ramadan itu selalu mulia. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka wajar ketika Rasulullah SAW memberikan kabar gembira pada sahabat-sahabat beliau ketika datang Ramadan dengan kata-kata qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan syahrun mubarak, bukan bulan yang memberi berkah. Jadi jangan salah, minta keberkahan bukan pada Ramadan. Pada siapa? Kepada Allah. Namun bulan Ramadan begitu luasnya dan melimpahnya keberkahan Ramadan dari Allah SWT, kita yang di dalamnya mendapat limpahan tersebut. Gimana caranya? Kata man harrama khairaha faqad hurim. Barang siapa yang mampu memuliakan Ramadan, Allah sudah memuliakan dirinya. Jadi rupanya kemuliaan Ramadan ini tanpa ada pengaruh kita memuliakannya, sudah mulia dengan sendirinya. Tetapi ketika kita menggapai kemuliaan, kita berusaha bagaimana mengejar kemuliaan itu. Baru yang dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu mulianya Ramadan, makanya siapa saja yang hidup di bulan Ramadan kena pajak. Pajak Ramadan, udah bayar pajak belum? Apa pajak Ramadan itu? Pajak Ramadan apa? Zakat fitrah. Makanya logikanya begini, kalau ada seorang kakek atau seorang nenek atau siapapun dia yang saking semangatnya menyambut Ramadan, ketika tarawih malam pertama, saking semangatnya sampai tersungkur, meninggal akhirnya. Udah puasa belum dia? Belum, tapi sudah masuk udara Ramadan. Maka orang tersebut wajib menunaikan zakat fitrah atasnya.
Kenapa? Karena dia sudah menghirup udara Ramadan. Ini pahami, saya ulangi biar nggak salah persepsi lagi. Jadi siapa saja yang menghirup udara Ramadan, dia kena pajak Ramadan. Apa pajaknya? Zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu dikeluarkan dari setiap individu yang dianggap mampu ketika dia punya sisa makanan di hari raya. Walaupun hari-hari puasa miskin, dia nggak punya apa-apa. Tapi ketika menjelang akhir Ramadan, dia dapat zakat, dapat sumbangan orang lain. Numpuk beras, numpuk uang. Akhirnya dia makan untuk hari raya, sisa wajib zakat fitrah atasnya. Jadi prinsipnya siapa saja yang menghirup udara Ramadan tanpa kecuali. Mau dia kakek-kakek, nenek-nenek, remaja, pemuda, sedang-sedang saja, sampai dia bayi sekalipun, dia tetap kena pajak Ramadan ketika hidup di bulan Ramadan. Makanya ketika ada bayi yang lahir di malam takbiran, wajib zakat kan enggak? Tidak. Kenapa? Tidak, saya ulangi lagi. Kalau ada bayi yang lahir di malam takbiran, atau malam takbiran, jadi sudah lewat Ramadannya, sudah baca takbir besok hari raya, maka orang tersebut tidak wajibkan zakat atasnya. Kenapa? Tidak menghirup udara Ramadan. Jadi begitu mahalnya udara Ramadan. Makanya sampai kata Nabi, barang siapa yang membatalkan puasa Ramadan 1 hari saja karena alasan-alasan sepele, gara-gara sakit gigi, sakit perut, sakit kantong, batal puasa Ramadannya, kalau dia ganti setahun penuh tidak akan tercover. Kenapa? Tidak ada tandingannya tentang kemuliaan Ramadan itu. Nah ini, maka bulan Ramadan syarat dengan bulan pembersihan. Bulan yang syarat dengan pensucian. Karena disebut bulan mubarak. Kenapa? Allah timpakan berkah di situ begitu besar. Nah, kitalah usaha kita bagaimana agar meraih keberkahan tersebut. Siap meraih keberkahan? Udah bayar pajak? Oh, belum. Boleh nggak kita bayar pajak sekarang? Pajak Ramadan? Itu zakat fitrah? Boleh. Karena kita sudah hidup di bulan Ramadan. Makanya para ulama fikih mengatakan ada 3 masa orang membayar zakat fitrah. Masa pertama yang hukumnya mubah. Kapan itu? Di awal-awal Ramadan. Itu mubah, artinya boleh diterima hak fitrahnya itu. Yang kedua, ketika masuk pertengahan kedua Ramadan, maka hukumnya meningkat menjadi sunnah. Kalau mubah itu sekedar dapat pahala saja. Kalau sunnah, lipat gandakan pahalanya. Kemudian ketika masuk malam takbiran sampai menjelang imam naik mimbar atau khatib naik mimbar, itu hukumnya wajib, nggak ada pilihan lain. Oleh karena siapa saja yang tidak membayar zakat fitrah saat itu, gara-gara kesibukan pulang kampung, apalagi harus booster dulu, sibuk ngurusin ini itu sampai lupa zakat fitrah, sampai di rumah sudah hari raya. Udah jalan-jalan sama tetangga keluarganya, wah sadar belum bayar zakat, maka puasanya terkatung-katung, belum sampai si Allah SWT. Ibaratnya, kalau ibarat kendaraan belum bayar pajak, polisi ngintilin terus. Lihat plat nomornya, wah ini bulan udah lewat ini. Nah ini pasti diincar oleh polisi. Walaupun dalam peraturannya kan yang berhak menagih pajak bukan polisi, tapi siapa? Pemda, gitu ya. Tapi kan polisi sebagai aparat yang memantau tentang kelancaran di dalam traffic tersebut. Ini terkait dengan bagaimana Ramadan itu mulia. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita harus memiliki 3 alat untuk membersihkan hidup kita. Ada sebuah ungkapan menarik ini. Silakan dicatat, nanti dimasukin ke statusnya masing-masing. Apa kata ungkapan ini? Likulli syai'in zakatun. Segala sesuatu ada alat pembersihnya.
Wa zakatun nafsi asyam. Alat pembersih jiwa dengan cara kita berpuasa. Wa zakatul amwal bi ikhrajis siham. Sementara zakat harta dengan cara mengeluarkan sahamnya, yaitu prosentasenya 2,5% minimal. Wa zakatul awqat bis shadaqat. Dan membersihkan waktu-waktu yang beredar di hidup kita ini dengan memperbanyak sedekah. 3 alat pembersih, 3 suci diri kita dan kehidupan kita ini. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita ingin membersihkan jiwa kita dengan berpuasa. Kenapa jiwa dibersihkan dan dibersihkan? Karena Allah ketika menciptakan jiwa kita sudah diberikan 2 kecenderungan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang Allah telah bentangkan, Allah telah ciptakan untuk manusia ini. Jadi jiwa kita ini adalah ciptaan Allah. Kemudian Allah telah ilhamkan pada jiwa itu pada 2 jalur. Ada 2 kondisi. Yang pertama jiwa yang fujur, artinya jiwa yang senang sekali untuk berbuat maksiat. Jadi kalau kita umpamanya dari mulai kemarin sore sampai pagi ini, kira-kira ada nggak yang tidak berbuat dosa sedikit pun? Ada. Dari kemarin sore habis buka, sampai tarawih, terus sampai tidur, sampai bangun tidur, sahur makinnya. Ada nggak yang punya jaminan nggak pernah sedikit berbuat dosa? Nggak ada. Kenapa? Karena kita punya cenderung untuk berbuat maksiat, walaupun kadang kita lupa. Tapi secara manusiawi wajar orang berbuat maksiat seperti itu dalam konteks manusiawi. Tetapi kan kita jangan sampai sebagai manusia ansih, manusia mutlak. Kita harus menjadi ibadullah dan ibadur rahman. Kenapa? Karena ibadur rahman nantiasa sadar setiap dia berbuat maksiat dia harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah apa? La taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hamba Allah, jangan kalian frustrasi dari rahmat Allah. Karena setiap kita berbuat maksiat, kalau kita bertobat, Allah pasti akan ampuni dosa kita. Salah satunya adalah di bulan Ramadan ini, kata Rasulullah apa? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, niatnya tulus karena Allah dan hanya mengharap balasan dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Berarti dengan berpuasa kita bersihkan jiwa kita. Udah berasa bersih belum? Udah berapa hari puasa kita? 10. Saya kira 10 kali. Udah mau lebaran aja. Ya ada yang 8, yang 7. Sama temen gak apa-apa 7. Nanti 7,5. Jadi kalau kita udah berpuasa selama 7 hari 1 minggu ini, berasa nggak jiwa kita bersih? Berasa nggak? Halo? Alhamdulillah berasa. Kenapa berasa? Karena ringan bagi kita untuk berbuat kebaikan. Maka seringkali saya katakan orang kalau sudah jiwanya bersih, ngapain yang baik ringan. Sholat berjamaah ringan, berinfak ringan, nolong orang ringan, ibu-ibu bangun tidur jam 2:30 masak ringan. Kenapa? Bersih jiwanya. Coba kalau jiwa yang kotor, ngapain sih? Begini seterusnya. Kenapa? Karena jiwanya kotor. Makanya ketika kita ada orientasi atau arah jiwa yang kotor itu, jiwa yang buruk itu, Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah mereka-mereka yang mampu membersihkan jiwanya. Dan sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang membiarkan diri pada kekotorannya itu. Maka dengan kita berpuasa, kita berupaya membersihkan jiwa kita. Kalau jiwa kita bersih, hati kita bersih, ketemu Allah enak nggak? Enak. Mau ketemu Allah? Mau?
Mati. Kalau sudah dia bersih enak. Kata Allah apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak bermanfaat lagi harta dan anak kita banggakan di dunia ini. Apa yang bermanfaat? Orang-orang yang datang menemui Allah dengan membawa hati yang bersih. Nah, sekarang kita sudah merasa bersih hatinya, jiwanya. Siap ketemu Allah? Siap, alhamdulillah. Tunggu hari Senin besok. Ya, akan banyak jiwa-jiwa yang akan ketemu Allah. Siap? Alhamdulillah. Yang paham aja, nggak usah. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi ketika bicara masalah bagaimana membersihkan jiwa, ini faktornya di sini, letaknya di sini. Ramadan pembersih jiwa kita dengan berpuasa. Makanya ketika sudah masuk kategori jiwa yang bersih, jiwa yang takwa, itulah kenikmatan dari Allah SWT. Dengan cara apa? Mengisinya dengan ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini. Ini dikatakan alat pembersih pertama tentang jiwa dengan berpuasa. Makanya para salafus saleh selalu mengatakan mereka berlomba-lomba bagaimana agar puasa itu bisa menjadi pembersih jiwa kita. Maka berpuasalah dengan cara yang ihsan. Apa yang dengan cara ihsan? Itu dengan menyadarkan diri kita bahwa berpuasa hakikatnya dhabtun nafas, mengendalikan hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Karena hawa nafsu membuat kita untuk berleha-leha. Bahkan kita batalkan puasa dengan macam-macam perbuatan kita. Ada yang batal puasa secara zahirnya, ada yang batal puasa secara ruhaninya, pahalanya. Kenapa? Karena tidak mau mengendalikan hawa nafsu itu. Nah, makanya ketika Allah SWT berikan jaminan, bulan Ramadan ini bulan di mana setan-setan dibelenggu. Percaya? Gimana rasanya? Cirinya apa? Kalau setan dibelenggu artinya untuk berbuat keburukan berat. Kenapa berat? Diajak berantem, diajak berkelahi, kata Rasul, katakanlah inni shaim, inni shaim, inni shaim. Lagi puasa. Diajak ribut tetangga gara-gara bayam gitu. Beli bayam ibu-ibu tukang sayuran tinggal satu ikat berebut. Mau main kata-kata Anda, bilang tukang sayurnya beragama Islam. Tukang sayur, "Bu, shaim gitu ya." Rupanya namanya Ibu Shaim. Ini kita harus pahami, berpuasa benteng itu. Makanya dengan berpuasa bersihkan diri kita dengan apa? Puasa yang ihsan. Inilah kita katakan alat pembersih pertama untuk membersihkan jiwa kita di bulan Ramadan ini. Sudah bersih? Sudah berasa bersih? Alhamdulillah, walaupun nyender-nyender bersih gitu ya. Enggak apa-apa. Bersih jiwanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dikatakan wa zakatul amwal bi ikhrajis siham. Adapun alat pembersih harta dengan cara kita keluarkan sahamnya, prosentasenya. Makanya zakat itu merupakan hak-hak tertentu yang Allah telah gariskan pada kita semua. Di dalam Al-Quran dikatakan walladzina fi amwalihim hakun maklum. Itulah orang-orang yang dalam hatinya ada hak-hak tertentu. Untuk siapa? Lisaili wal mahrum. Yang harus diberikan kepada orang-orang yang mau meminta-minta ataupun yang malu meminta-minta. Contoh namanya, dari 8 kelompok atau 8 asnaf mustahik zakat itu, tidak semuanya mereka mau minta-minta. Tapi berikan haknya. Contoh, amil. Amil boleh nggak dapat uang zakat? Boleh, walaupun dia orang kaya. Tapi tetap dipresentasikan, diberikan, ditawarkan. Kalau dia nolak, terserah dia. Itu hak dia namanya. Kadang ada juga seorang mu'alaf, dia nggak mau dibantu. Tapi berikan haknya. Siapa yang biasanya minta-minta? Mereka yang memang merasa butuh. Makanya kadang-kadang tidak semua orang miskin itu mau meminta-minta. Banyak orang miskin, orang fakir malu minta-minta. Bukan nggak harus diberi, berikan dia. Inilah hak tertentu.
Makanya zakat itu hukumnya wajib. Sehingga definisinya zakat sebagai konsekuensi orang yang beriman kepada Allah. Manakala sebagai konsekuensi, kalau dia tinggalkan, dia berdosa. Oleh karenanya ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat ini jelas dalam surat At-Taubah 103. Apa kata Allah? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, yang namanya ambil harus diambil, dijemput. Kayak kalau sekarang banyak banner-banner, banyak spanduk yang ditulis di pinggir jalan, beberapa amil zakat, kami siap menjemput zakat Anda. Ini bukan lebay, bukan berlebihan, inilah mestinya begitu. Bahkan saya sering katakan seorang amil zakat itu salah satu etikanya, dia harus datang ke rumah-rumah orang kaya, menawarkan jasa kepada orang kaya itu. Umpamanya amil zakat dari Masjid Al-Akbar ini datang ke sekitar rumah yang kaya-kaya, kelihatan kan orang kaya? Kelihatan nggak orang kaya? Halo? Bapak Ibu bisa bedakan mana orang kaya orang miskin? Nah, bisa. Kelihatan orang kaya, datengin. Tok-tok, Assalamualaikum Bapak Ibu, kami dari amil zakat Masjid Al-Akbar. Dengan ini menawarkan jasa kepada Bapak Ibu. Apa jasanya? Jasanya apa? Membantu menghitung kekayaan Bapak Ibu sekalian. Diterima nggak kira-kira? Nah, ada amil zakat remaja lagi, masih anak-anak gitu ya. Datang ke rumah orang kaya karena dia sudah punya bekal sebagai amil zakat, tahu hitungan zakat, dia tawarkan. Dibilang, saya ingin mengenalkan jasa Bapak Ibu sekalian. Apa jasanya? Membantu menghitung harta kekayaan Bapak Ibu sekalian. Diterima nggak? Dijawab oh biasanya, siapa lu? Padahal etikanya begitu. Kenapa? Karena Allah mengatakan khudz min amwalihim. Ambil dari harta mereka itu. Yang namanya ambil bukan nunggu, datengin. Makanya lihat ketika zaman Abu Bakar pertama jadi khalifah. Saat itu orang-orang Ansor keliru pemahaman tentang konteks kewajiban zakat ini. Mereka meyakini awalnya zakat itu wajib diberikan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Karena sebagai pemimpin agama, sebagai utusan Allah, sebagai Rasul. Ketika Rasul wafat, dikira berhenti kewajiban itu. Makanya ketika Abu Bakar jadi khalifah, mereka nggak mau memberikan, maka harus diperangi. Kenapa? Mereka sebagai mungkiru zakat, mengingkari kewajiban zakat, diperangi akhirnya. Nah itu kita kenapa? Karena wajib diambil. Jadi kalau sekarang ada panitia amil zakat ngumumin terus tiap taraweh, jangan dianggap rewel. Kita bersyukur, diingetin terus. Kalau perlu datengin rumahnya masing-masing. Nah, karena itu sifatnya wajib zakat mal ini, maka mengandung 4 rukun yang tidak boleh hilang dari 4 rukun ini. Apa yang pertama? Harus milik sempurna. Makanya seringkali saya sampaikan, kadang-kadang ada pemahaman yang keliru kita tentang masalah prinsip zakat ini. Milik sempurna artinya kepemilikan yang tidak mengandung subhat. Makanya bank-bank konvensional yang nabung di dalamnya ada unsur bunga dan ribanya itu, ini belum milik sempurna kita, subhat sifatnya. Makanya zakat itu bukan dari bunga bank, tapi dari harta pokok kita. Ada satu kasus Bu, ada salah seorang jamaah ibu-ibu yang suaminya pensiunan, sudah almarhum. Sehingga apa? Uang simpanan itu, uang pensiun disimpan di tabungan. Enggak banyak, cuman 750 juta. Cuman 750 juta. Dia tabung di bank konvensional. Saya bilang, ibu, tabungan itu wajib zakat kalau sudah sampai nisabnya. Ustaz, saya tabung, saya zakatin dari bunganya aja. Bukan bunganya, itu bukan milik ibu. Dari harta pokoknya. Apa alasan ibu ini? Loh, berarti makin lama makin habis. Ya makin habis karena dimanfaatkan gitu ya. Makanya wajib zakatkan. Oleh karena sebenarnya harta digunakan untuk kita gunakan manfaat kehidupan, bukan untuk disimpan. Makanya pernah saya sampaikan kriteria harta itu. Kita memiliki harta itu ada 3 kriteria. Ada harta yang kita miliki semata untuk menopang kehidupan kita sehari-hari. Bebas zakat, walaupun kena pajak. Contoh, ya, kita bangun rumah, harganya berapa? 3 miliar. Kira-kira sampai nisab buat 3 miliar?
Sudah. Tapi kita untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk anak, istri, keluarga kita tinggal di situ, hidup di situ, mereka bermalam nginep di situ. Walaupun harga 3 miliar, tidak ada kewajiban zakat atasnya. Kenapa? Untuk menopang kehidupan sehari-hari. Kita beli kendaraan, ya nggak bagus banget sih, cuman Alphard doang gitu ya. Kita beli satu untuk kendaraan hidup kita semua, operasional kita sehari-hari, bebas zakat. Kenapa? Karena itu semua untuk menopang kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu pakai gelang, pakai cincin sederhana gitu. Cincinnya cuma 30 gram. Gelangnya gelang cuma 100 gram, kalungnya 3 susun, masing-masing 50 gram gitu ya. Kalau dia pakai calon emas setiap hari begitu, ini bebas zakat. Kenapa? Karena emang bagi orang wanita hiasan itu emas, gitu ya. Tapi bagi laki-laki nggak boleh. Kenapa? Bukan layak perhiasan baginya. Maka sebaliknya, kalau ada ibu punya anak bayi, nah kayak yang lagi di pangku anak bayinya itu, dipakein gelang gitunya, berapa gram? 50 gram tuh, kelihatan bulat begitu. Pernah kasus itu dari zaman Rasulullah. Ketika seorang sahabiah menggendong anaknya dipakein gelang, kata apa? Kalau kurang zakatnya belum. Apakah kau ingin jadikan sebagai lilitan api neraka? Kenapa? Karena anak kecil nggak layak dihias seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu pasti senang emas, ya Bu. Iya, karena bapak senang mbak. Gitu di sini. Artinya apa? Ini adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan sehari-hari. Kalau kita simpan, maka hukumnya wajib zakat ketika sampai nisab. Begitu pula kalau kita perdagangkan sebagai investasi, kita kelola, kita jual belikan, wajib zakat. Kenapa? Karena mendapat keuntungan di situ. Begitu seterusnya. Maka tadi dikatakan bahwasanya harus jelas ini zakat. Pertama, milik sempurna. Kedua, nisabnya cukup. Dalam masalah nisab ini saya mengambil dua pola, dua mazhab. Ada mazhab Ahlul Iraq yang mengatakan bahwasanya ukuran nisab itu memang 20 misqal, artinya 20 dinar. Yang jadi perbedaan adalah antara ulama tentang ukuran 1 dinar berapa gram emas. Dulu zaman para sahabat tabi'in itu pernah terjadi 1 gram sama dengan 4,8 gram emas. Jadi kalau 4,8 kali 20 berapa? 96 gram. Maka ini dipakai oleh mazhab Al-Iraq bahwa nisabnya 96 gram emas. Tinggal kita kalikan 1 gram berapa Bu? 1 juta. Anggap teman 1 juta gitu ya. 1 juta. Berarti nisab berapa? 96 juta. Nah sekarang jadi nisab. Pertahankan dulu. Ini dalam satu mazhab. Dalam mazhab lain bahwa 1 gram emas mana 4,25. Akhirnya dipakai oleh Badi sekarang ini 4,25 sehingga nisabnya 85 juta. Dari keduanya silakan pakai mana saja. Karena akan sama persentasenya. 96 kali 0,05 gitu atau 2,5%, maka itu pun jadi sama nanti dengan persentase kalau 85 kali sekian gitu. Ini prinsipnya zakat itu. Makanya saya katakan di samping tadi nisabnya, haulnya harus jelas. Apa hal itu? Hitungannya selama 1 tahun harta itu mengendap. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketika dianalogikan zakat mal dengan zakat penghasilan yang rutin per bulan, maka harus dipotong dulu yang namanya biaya hidup setahun. Jadi kan SPP atau SPP. Apa SPP itu? Kebutuhan sandang, papan, pangan yang konversikan dengan yang namanya UMR atau UMP dalam kehidupan bermasyarakat. Jakarta berapa UMR-nya? 4, berapa? 4,8. 4,8. Biasanya 4,3 ya. Udah naik lagi. Lain PNS tahu. Jadi taruhlah kita katakan 4,8. Nah, kalau ada orang punya gaji atau penghasilan di Jakarta ini 15 juta per bulan, dipotong dulu 4,8 bagi kebutuhan pokoknya. Tinggal berapa? 10,2. 10,2 kali 12 berapa jumlahnya? 122 juta umumnya. Nah, ini aja bagi nisabnya di situ. Berarti orang di Jakarta ini
yang gajinya atau penghasilan 15 juta per bulan sudah punya kewajiban bayar zakat, tidak bisa ngelak. Tapi kalau gajinya atau penghasilan cuma 7 juta, ini miskin. Berhak dapat zakat dia. Kenapa? Karena kalau 7 juta dipotong 4,8, tinggal berapa? 2,2. Ya, 2,2 kali 12 cuma 25 juta. Miskin masih dia. Nah, itu makanya, itulah logikanya. Makanya harus 4 ini menjadi rukun. Milik sempurna, kemudian nisabnya jelas, dan haulnya juga cukup 1 tahun. Dan terakhir, itu sahamnya minimal 2,5%. Makanya tadi saya katakan, kenapa dihitung? Biar jelas. Makanya zakat kena wajib, boleh dinampakkan, jangan takut riak. Umpamanya ada seorang, ya, Ustaz Abdul Fattah namanya, zakat di masjid diumumkan. Ustaz Abdul Fattah mengeluarkan zakat 50 juta. Berapa kekayaannya? Berapa kekayaannya? Kalau 50 juta? 2 ember. 2 miliar. Kan gitu ya. Kenapa? Karena 1 miliar 25 juta. Jadi itu diumumkan. Kenapa? Agar tidak muncul fitnah. Apa fitnahnya? Pertama, fitnah masyarakat. Ini orang kaya tuh nggak pernah zakat. Gitu. Kenapa? Nggak pernah nampak. Itu kewajiban padahal. Yang kedua, jangan sampai kalau dia nggak paham, nggak tahu hitungannya berapa. Maka dihitung dengan jelas. Begitulah seterusnya. Ini terkait dengan masalah zakat membersihkan harta kita. Makanya kalau ada di antara kita yang rajin bersedekah, rajin berinfak, bahkan sehari bisa 4-5 kali bersedekah, tapi nggak pernah zakat, belum bersih hartanya, kalau sampai nisab. Maka kata apa? Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Ini kata maklumnya ini. Untuk siapa? Lisaili wal mahrum. Nah, oleh karena ya rahimakumullah, ini sebagai amil zakat, apa etikanya tadi? Di samping dia menawarkan jasa untuk menghitung, juga seorang amil harus mendoakan muzaki. Kata Allah, washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Doakan mereka itu yang berzakat, karena doa kalian kepada mereka itu memberi ketenangan batin. Ini Pak Ogah aja dikasih 2.000, doanya panjang banget. Kita mau nyebrang jalan, kasih 2.000, doakan macam-macam. Terima kasih Bapak, biar cepat haji lagi, biar sehat badannya, bebas corona. 2.000, doanya panjang. Ini orang zakat 25 juta, cuman terima kasih, udah berangkat, nah gitu. Makanya nggak ada etikanya. Itulah kita katakan bagaimana Islam kepada kita semua dalam muamalah seperti ini, bersihkan harta kita dengan berzakat karena Allah SWT. Itu yang kedua. Karena yang ketiga, bagaimana diungkapkan tadi katakan wa zakatul awqat bis shadaqat. Membersihkan hari-hari hidup kita, waktu yang beredar ini dengan cara apa? Memperbanyak sedekah. Maka kata Rasulullah, as-shadaqatu tutfi'ul khoti'at. Sedekah itu salah satu fungsinya menggugurkan segala dosa-dosa kita. Itu dosa-dosa yang ringan-ringan, yang kadang kita suka lupa. Maka saya katakan dari sore sampai pagi ini ada yang nggak berdosa nggak? Pasti nggak ada. Ada dosanya. Nah, dengan cara apa kita menggugurkannya? Dengan cara memperbanyak sedekah. Bahkan dalam ungkapannya dikatakan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu merupakan bukti keimanan kita. Jadi gampang saja, mudah saja. Kalau kita ingin menguji iman kita sejauh mana, lihat sedekah kita. Makanya saya katakan di Indonesia ini sedekah itu menggambarkan warna iman kita. Ya, sedekah menggambarkan warna iman. Kenapa? Karena sedekah tidak ada parameter ukuran tertentu. Kalau zakat ada parameter tadi, ada nisabnya, ada haulnya, dan seterusnya, ada persentasenya. Kalau zakat, kalau sedekah nggak begitu. Kita punya uang 1.000, boleh nggak kita bersedekah 1.200? Boleh nggak? Boleh aja, 200 minjem dulu, karena nggak dibawa. Ntar ketemu di rumah impas gitu kan, salaman impas sudah. Kenapa? Nggak ada aturannya. Tapi kalau kita ingin kembali kepada para sahabat Nabi, nah beliau-beliau itu kalau bersedekah, berinfak itu minimal 50% dari kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sekarang saya tanya ibu-ibu,
Kalau belanja untuk makan sehari-hari, 1 istri, 1 suami, 3 orang anak, kira-kira kalau belanja 150.000 cukup nggak? Cukup. Alhamdulillah masih sejahtera namanya. Nah, konsekuensinya mestinya kalau kita belanja untuk hidup kita sehari 150.000, kita harus punya uang 225.000. Kenapa? Karena yang 75 itu sebagai infak kita. Bisa begitu, Bu? Bisa? Belum bisa. Makanya anggarannya jangan 150.000, tapi 225. Nah, untuk kebutuhan hidup belanja 150, 75-nya untuk infak atau sedekah di jalan Allah. Nah, baru itu namanya ngikuti gaya hidup para sahabat. Makanya ketika Abu Bakar berinfak dengan 100%, Rasul bertanya, "Ya Abu Bakar, dengan apa kau tinggalkan saudara keluargamu itu?" Dengan yakin taraktum ilallah wa rasuli. Saya tinggalkan mereka karena Allah pada Rasulnya. Kenapa? Begitu kuatnya iman Abu Bakar. Sehingga Umar pun gak bisa nandingi kekuatan iman Abu Bakar itu. Tapi kalau kita sini iman Abu Bakar lain, gitu ya. Kenapa? Karena berbeda kondisinya dan kekuatan iman tersebut. Makanya saya katakan udahlah ukur warna iman kita dengan warna yang kita infakkan jalan Allah. Makanya kan di Indonesia ada 6 warna iman kita itu. Ada yang warnanya abu-abu, 2000, Pak Januin paham itu. Ada yang warnanya coklat, goceng, lumayan kelihatan coklat, udah mulai muncul gitu ya. Kalau bunga nggak kelihatan abu-abu, namanya abu-abu. Ada yang warnanya ungu, nah, biasanya warna kesenangan ibu-ibu itu. Jadi mulai agak kecerahan dikit. Nah, biar tumbuh gimana? Minimal warna karpet hijau, ini tumbuh namanya. Karena buah atau pohon itu kalau udah warna hijau tumbuh berarti dia. Agar cerah gimana warnanya? Harus biru gitu ya. Sehingga cerah, hidupnya bangun tidur cerah gitu. Kenapa? Bangun udah berinfak 50.000. Biar buahnya matang, merah. Sehingga manis rasanya. Pilihan iman kita di situ. Makanya saya pernah sampaikan ini dalam pelatihan ibu PKK di kecamatan di daerah Pulau Gebang saat itu. Itu mereka ibu PKK kumpul. Programnya apa? Dipandu oleh Ladisna sebagai amil zakatnya. Jadi ingin bersedekah untuk kehidupan sosial. Saya bilang gini, setiap RT bikin celengan. Jadi ibu-ibu PKK itu nanti sisa belanjanya masukin celengan itu. Nah, disitulah RT RW akan tahu bagaimana kondisi iman anggotanya di situ. Pas tiap bulan dibuka, ditebok, oh ternyata abu-abu semua. Wah, imannya abu-abu berarti ini gitu ya. Nah, RT harus bina itu. Berarti pembinaannya jelas, ini masih abu-abu. Gimana biar berubah jadi merah? Nah, proses gitu ya. Prosesnya dari coklat dulu, dari ungu dulu, dari hijau dulu sampai warna cerah, warna biru, baru klimaknya adalah warna merah. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ketika ya infak Ramadan, infak Jumatan, ketika dibuka oleh bendahara di sini, alhamdulillah jamaah al-akbar imannya merah semua. Karpet bersama. Tergantung iman kita. Kenapa? Itulah bagaimana kita mengukur keimanan. Makanya membersihkan waktu-waktu yang hidup kita dengan bersedekah. Sehingga Rasulullah SAW memberikan semacam teguran pada kita. Dengan kata apa? Kata Rasulullah SAW, bahwanya anak Adam itu atau manusia ketika bangun tidur di pagi hari, Allah mengutus 2 malaikat. Malaikat pertama berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi mereka-mereka yang berinfak pada pagi hari ini. Maka tadi siapa yang berinfak dengan warna merah pagi ini? Allah akan ganti langsung. Siapa yang infak warna biru? Allah akan ganti langsung. Kenapa? Bangun itu berinfak di jalan Allah SWT. Dan malaikat kedua nyumpahin. Apa malaikat kedua? Allah mati mumsikan talapa. Ya Allah, berikan kebinasaan dari harta yang mereka tahan pada pagi ini. Makanya kalau udah kadong bawa uang, bawa materi, bawa harta, jangan lupa. Inilah saatnya kita bangun tidur bagaimana sudah berinfak di jalan Allah. Kenapa? Karena mengawali kehidupan dengan membersihkan waktu-waktu hidup kita ini. Maka dikatakan tadi wa zakatul auqat bis shadaqat.
dan membersihkan waktu-waktu hidup kita dengan cara berbanyak sedekah. Itulah gambarannya tentang bagaimana cara kita memahami prinsip 3 alat pembersih ketika bulan Ramadan ini. Maka secara istimewa ketika Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Kenapa? Karena bulannya penuh berkah. Jadi kalau hari-hari biasa kalau kita kan pahalanya 10, maka di Ramadan bisa 70 kali lipat. Nah, tinggal kita pilih. Apakah sudah datang Ramadan kita masih biasa-biasa saja? Kata Nabi apa? Rogima antu rojulin. Rugi seorang manusia itu. Dakhal alaihi Ramadan, datang Ramadan dia, summan salah dan berlari harapan dari dirinya, falam yughfar dzunubuh. Belum yang dosanya. Kenapa? Karena tidak bisa menghapus dengan perbuatan pembersihnya tadi itu. Jiwanya dengan berpuasa dibersihkan. Hartanya dengan zakat yang dia harus keluarkan. Waktu-waktu hidupnya dengan bersedekah yang dia harus lakukan itu. Jadi kalau 3 ini kita lakukan secara kontinu, insya Allah dalam kondisi seperti ini jangan dikubur orang itu sebelum dia mati. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada orang seperti itu, sudah jiwanya bersih, hartanya bersih, waktu-waktu hidupnya bersih, lingkungannya bersih, jangan dikubur sebelum dia mati. Kalau udah mati, ya harus dikubur gitu ya. Jangan dipajang, nanti jadi Fir'aun akhirnya. Itulah jamaah rahimakumullah, dan Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada kita semuanya. Allah tuntun kita gimana Ramadan ini menghadirkan upaya bagi kita bagaimana memaksimalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu beberapa menit, ya. Silakan kita buka kesempatan untuk tanya jawab atau ingin menyampaikan sesuatu untuk kita lebih mendasar lagi memahami kajian-kajian seperti ini. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.